Oke, ini ada pertanyaan menarik tentang pemrograman Python ya. Nah, jadi kebetulan banget hari Senin kemarin ya saya baru publish Python dasar ya. Jadi saya mulai bikin materi untuk Python ya. Jadi tujuan utamanya nanti saya mau bahas tentang algoritma, habis itu struktur data dan juga AI ya itu menggunakan Python ya. Kenapa? Karena Python salah satu bahasa yang mungkin bisa dibilang sangat mudah untuk dipelajari ya, karena bahasanya itu lebih natural seperti bahasa Inggris. Oke, pemrograman Python for Software Engineer Professional. Halo Pak Eko, perkenalkan nama saya Muhammad Dendi. Saya mau bertanya dong mengenai pemrograman Python, terutama untuk dunia software engineering. Apakah sangat baik dan relevan Python digunakan untuk industri sekarang ini, salah satunya back-end? Dan bagaimana tes performance back-end Python? Apakah sama seperti Golang, Node.js, dan Java? Berikan pendapatnya. Oke, kalau misalnya ditanya performance, udah pasti kemungkinan besar ya kalau kita pakai Python yang murni ya, tanpa bantuan teknologi native kayak C atau C++ atau Rust ya, murni menggunakan Python-nya, udah pasti sulit ya bersaing dengan kecepatan penggunaan kayak Golang ya, atau Java ya. Kalau Node.js masih oke lah, masih bisa bersaing ya. Nah, tapi kalau menggunakan Golang atau Java mungkin agak sulit ya. Nah, terutama di trading management sama concurrency-nya juga tidak secanggih seperti di Golang atau di Java. Jadi mau tidak mau kalau untuk untuk apa namanya, untuk back-end development ya, dan kita ngejarnya performance ya, kemungkinan mungkin lebih bagusnya pakainya yang lain aja gitu ya. Nah, jadi kalau nanti kita pakainya, jadi ini Python. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau, jadi kan nanti pilihannya ya, pilihannya itu teman-teman maunya pakai apa nih? Jadi ini pilihannya. Jadi kalau misalnya maunya pakainya yang ini ya, yang back-end development ya, teman-teman misalnya bikin API ya, isinya seperti itu, mungkin banyak alternatif lain yang lebih bagus ya dibanding Python ya. Jadi Python bisa nggak? Bisa sebenarnya. Di Indonesia ada nggak yang pakai Python? Mungkin ada, tapi tidak sebanyak yang pakai Golang misalnya atau menggunakan Node.js atau Java gitu ya. Nah, tapi ada juga. Nah, contoh website yang besar yang menggunakan Python apa? YouTube ya. YouTube itu menggunakan Python ya. Jadi YouTube dibuatnya itu menggunakan Python. Jadi kalau dibilang apakah Python nggak bisa buat sistem backend yang besar, ya salah ya, karena YouTube aja dibuat pakai Python. Tapi kan memang kenapa YouTube sekarang nggak dibikin pakai Golang misalnya? Ya mungkin di awalnya si developernya ngertinya Python ya, jadi ya akhirnya di awal dibuat pakai Python. Dan untuk migrasiin dari teknologi lama ke teknologi baru itu nggak semudah ngebalikin tangan doang ya, kayak contohnya Facebook gitu ya. Kenapa Facebook dari dulu sampai sekarang masih pakai PHP gitu ya? Kenapa nggak pakai teknologi yang lain ya? Karena dari awalnya udah PHP gitu ya. Ngapain juga harus rewrite lagi kalau memang udah jalan dengan baik. Nah, tapi kalau misalnya nyari performance yang baik ya mungkin banyak pilihannya. Jadi contohnya ada Golang gitu ya, ada Java ya. Ya mungkin yang sekarang lagi rame contohnya Rust gitu ya, dan lain-lain. Nah, tapi tetap ya baik lagi Python masih oke ya, masih ada yang menggunakan. Cuma mungkin kalau teman-teman nyari lowongan terutama di Indonesia ya, mungkin lowongannya bakal lebih banyak kalau teman-teman pakainya yang Golang atau Java gitu ya. Ya Rust masih dikit ya. Nah, lalu Python. Jadi kalau teman-teman nyari banget Python, mungkin tidak sebanyak Golang, Java ya. Nah, jadi itu untuk back-end development. Nah, terus pertanyaannya kenapa kemarin saya mulai bikin kelas Python? Tujuan utama saya sebenarnya bukan untuk ke back-end development. Karena kalau back-end development itu ya saya lebih prefer ya pakainya yang lain ya. Kayak contohnya Golang, Java, atau ya Node.js dengan menggunakan Bun ya. Nah, terus buat apa Python? Nah, justru Python itu pemenangnya itu masuk ke ranah yang ini ya. Ada banyak nih di sini ya. Jadi ada ranahnya nih untuk Python yang mungkin ini salah satu topnya gitu ya. Top one-nya gitu ya kalau Python tuh. Yang pertama contohnya dia machine learning ya. Untuk saat ini mungkin ekosistem yang paling besar untuk machine learning itu masih Python. Kalau teman-teman cari machine learning engineer di setiap perusahaan, rata-rata semuanya mayoritas ya. Saya bilang nggak semuanya, mungkin mayoritas itu pakainya Python ya. Di tempat saya kerja juga pakainya Python, di tempat teman-teman saya yang banyakkan kerja juga machine learning-nya mereka develop-nya pakai Python. Nah, termasuk yang tim untuk yang provide data ke machine learning-nya ya, data engineer-nya.
data engineering-nya gitu ya. Nah itu juga pada banyak pakai Python. Jadi dua bidang ini ya, machine learning, bukan machine learning lah, istilahnya AI lah ya, AI engineer lah, ya, AI engineering gitu ya. Nah ini data engineering, itu dua-duanya ini kebanyakan menggunakan Python. Yang lain ada nggak? Ada, cuma ekosistemnya tidak sebesar dan sebaik di Python. Nah jadi kalau teman-teman pengen memperdalam Python itu cocok ketika teman-teman pengen lebih dalam lagi masuk ke bagian AI dan juga data engineering. Nah, beberapa ada juga yang dipakai buat DevOps automation ya. Nah, ini juga banyak juga. Jadi kenapa? Karena banyak tool-tools yang dibikin pakai Python di DevOps. Tapi itu dulu. Sekarang tuh mulai banyak tool-tool DevOps tuh dibuatnya pakai Golang. Nah, jadi mungkin sekarang udah sedikit banyak di ini ya di take over sama tool-tool yang dibikin pakai Golang. Nah, kenapa? Karena Golang kan dibikin toolnya itu jadi native gitu. Jadi lebih gampang atau lebih ringan ya di execute-nya dibanding menggunakan Python. Nah, tapi di tiga ranah ini masih banyak yang menggunakan Python. Jadi, baik lagi, apakah banyak atau enggak? Kalau di backend kemungkinan di Indonesia ya itu tidak sebanyak Golang atau Java. Tapi kalau masuk ke AI engineering, data engineering itu udah jadi number one sih. Ya teman-teman nggak perlu khawatir. Apalagi kalau teman-teman mau masuk ke sini. Itu ya wajib banget kita pakai Python. Jadi itu ya. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman belajar Python. Saran saya masuk ke ranah AI, data. Nah itu dua aja yang saya rekomendasiin kalau teman-teman ambil Python.